Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 323, memasuki gua kultivasi Raja Hantu. Awalnya, fokus Zhao Chen hanya tertuju pada Huang Xiaolong saja, tetapi ketika dia melihat beberapa bawahannya yang setengah sein terbunuh dengan mudah hanya dalam hitungan detik, dan merasakan aura hantu yang tak terkendali mengalir dari tubuh raksasa itu, ekspresi wajahnya menjadi tegang, hantu. Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya yang mendengar Zhao Chen, menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah hantu raksasa Feng Yang. Tingkat aura hantu yang begitu menakutkan, hanya mungkin terjadi pada alam suci. Pria di depan mereka adalah seorang kultivator hantu alam suci. Hantu alam suci. Pelayan Feng dan para ahli alam Sein lainnya tengah bekerja sama melawan Huang Xiaolong ketika mereka mendengar teriakan yang terus-menerus, sambil mengambil risiko melirik ke arah pertarungan yang lain. Keduanya menjadi pucat pasi saat menyaksikan akhir yang mengerikan dari 5,5 Sein. Feng yang bersendawa puas setelah menelan 2 jiwa setengah suci terakhir, dengan santai melemparkan tubuh-tubuh tak bernyawa itu ke satu sisi saat tombak darah bercabang 3 muncul di tangannya. Dia kemudian menerjang ke depan, mengacungkan tombak darah bercabang 3-nya ke arah Zhao Chen, memancarkan cahaya merah darah yang menakutkan. Sebelum tombak darah bercabang 3 itu tiba, aura kematian dan bau busuk yang dipancarkannya telah menyelimuti Zhao Chen. Terkejut, Zhao Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, memanggil ruang Sein Realemnya untuk melawan serangan di depannya. Sebuah ledakan menggelegar di alun-alun dan tubuh Zhao Chen terlempar ke belakang, pinggangnya cedera, ia harus menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak menggerutu. Dalam pertukaran singkat itu, Asura Ki yang sebelumnya ditahan oleh energi Sein Realemnya meledak, menimbulkan kekacauan di dalam. Menderita cedera ganda membuat Zhao Chen pucat pasi. Hantu raksasa Feng yang berteriak ke langit, tombak darah bermata 3 melancarkan serangan lain. Tuan muda. Melihat situasi Zhao Chen yang mengerikan, pelayan Feng dan para Sein Realem lainnya tidak bisa lagi peduli dengan Huang Xiaolong. Mereka mengubah target mereka menjadi hantu raksasa Feng Yang. Namun, saat mereka berdua bersiap untuk membantu Zhao Chen, sebuah bayangan berkedip dan hujan deras ribuan juta bilah cahaya menghalangi jalan mereka. Bayangan itu tidak lain adalah Huang Xiaolong. Badai neraka. Air mata Asura. Pedang Asura di tangan Huang Xiaolong melancarkan serangan demi serangan, tak memberi pelayan Feng dan ahli alam suci ruang bernapas, memaksa mereka mundur, semakin menjauh dari Zhao Chen. Di sisi lain, Zhao Chen tidak bernasib lebih baik, ia terpojok oleh tombak darah bercabang 3 milik hantu raksasa Feng Yang. Di tepi pertempuran, para pengikut kota naga salju, kota kekaisaran pedang, dan kota hantu hijau menyaksikan sambil saling bertukar ekspresi keterkejutan di antara mereka. Tak seorang pun pernah membayangkan hasil ini. Kakak senior kedua, haruskah kita membantu atau? Wang Lin mendapatkan kembali sedikit akal sehatnya, menatap Li Qiuping dan bertanya. Bagaimanapun, Zhao Chen adalah putra Zhao Yi, penjaga kota dosa. Terlebih lagi, Zhao Chen sangat disukai oleh Zhao Yi, jika dia tahu bahwa saat Zhao Chen dalam kesulitan, murid-murid kota naga salju dan yang lainnya berdiri di samping, menyaksikan Zhao Chen terbunuh di pihak lain, kemarahan Zhao Yi akan membakar kota naga salju, begitu juga yang lainnya. Bantu dia, Li Qiuping memutuskan, suaranya muram. Baik demi kastelan kota dosa atau kerjasama sekutu antara kota naga salju dan kota dosa, dia tidak bisa tinggal diam dan melihat Zhao Chen terbunuh. Wang Lin menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dengan gonggongan pelan, sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Sulit untuk mengatakan bahan apa yang digunakan untuk membuat cambuk panjang ini, bagian-bagian talinya sebenarnya terbagi-bagi, dengan total 13 bagian. Dengan sekali jentikan, cambuk panjang itu langsung mengikat tubuh hantu raksasa Feng Yang. Melihat murid-murid kota naga salju mulai bergerak, murid-murid dari kota kekaisaran pedang dan kota hantu hijau pun tak punya pilihan lain selain ikut bergabung juga. Dalam kebingungan, hantu raksasa Feng yang dipukul dadanya oleh Guo Dehui dari kota hantu hijau dan terpental ke belakang. Asap hijau tebal mengepul ke udara. Maju. Melihat perubahan yang tiba-tiba itu, Huang Xiaolong berteriak ke arah Feng Yang, melancarkan serangan State of Abundant Lightning dengan bilah-bilah pedang di tangannya. Langit yang dipenuhi kilatan petir yang bergemuruh menarik garis di antara para penyerang sementara Huang Xiaolong menggunakan Space Concealment untuk muncul di samping hantu raksasa Feng Yang. Huang Xiaolong meletakkan tangannya di bahunya dan keduanya menghilang dari pandangan di saat berikutnya. Zhao Chen dengan susah payah menekan Asura Ki di tubuhnya ketika dia melihat Huang Xiaolong dan manusia raksasa itu lenyap tepat di depan matanya. Sambil meraung marah, dia berteriak, cari. Gali hantu kecil itu untukku. Namun saat dia melihat Li Qiuping dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa, kemarahannya pun menyebar kepada mereka, apa yang kalian semua masih berdiri di sini, pergilah cari. Alis Li Qiuping berkerut karena tidak puas dengan sikap Zhao Chen, meneriaki mereka seolah-olah mereka adalah bawahannya. Dia mencibir sebagai balasan. Zhao Chen, kami bukan budakmu.
Zhao Chen merasa marah. Ayo, kita semua di sini adalah saudara, jangan berkelahi karena seorang Xiantian kecil. Dia bisa lari dari pendeta, tetapi tidak bisa melarikan diri dari kuil. Dia pasti tidak akan bisa lari dari Bedlam Lens. Ketika kita berhasil menyudutkannya nanti, saudara Zhao Chen dapat menghadapinya dengan cara apapun yang kamu suka. Guo Dehui berperan sebagai mediator, tersenyum ramah. Baru saat itulah wajah Zhao Chen tampak sedikit lebih baik. Anak itu mungkin berlari ke gua kultivasi Raja Hantu. Seorang murid dari kota Kekaisaran Pedang berkata, mari kita bergegas masuk juga, kalau anak itu mendapat kesempatan pertama, menjarah Sutra Raja Hantu dan Pil Raja Hantu. Sutra Raja Hantu dan Pil Raja Hantu. Zhao Chen mencibir dengan nada menghina, apakah benda-benda berharga ini adalah benda yang bisa dia pegang begitu saja karena dia menginginkannya? Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhao Chen mengeluarkan sebuah jimat dan mengaktifkan formasi susunan yang tertulis di dalamnya, memanggil para ahli kota dosa. Setelah maju ke alam Sein, seseorang akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang. Formasi susunan atau jimat tertentu, seperti ini, dapat digunakan untuk memanggil rekan dan menyampaikan pesan. Beberapa saat kemudian, Zhao Chen dan yang lainnya juga bergerak ke gua kultivasi Raja Hantu. Di sisi lain, Huang Xiaolong dengan cepat melewati lantai pertama gua kultivasi Raja Hantu ke lantai 2 dengan hantu raksasa Feng Yang menuntun jalannya. Lantai pertama adalah padang salju yang luas, sedangkan lantai kedua adalah jajaran pegunungan yang tak berujung. Matahari yang cerah yang tampaknya tak pernah terbenam menggantung tinggi di atas puncak gunung, gambaran ketenangan dan kedamaian. Namun, hantu raksasa Feng yang menghadapi Huang Xiaolong dengan ekspresi bermartabat, pemilik, gunung-gunung di lantai 2 ini dilengkapi dengan formasi susunan yang kuat, sampai-sampai menabrak sehelai daun atau cabang pohon secara sembarangan dapat memicu aktivasinya. Kita harus terbang melintasi pegunungan yang panjang ini sekaligus, dengan hati-hati. Terbang di atas pegunungan ini tanpa berhenti sama sekali. Huang Xiaolong tertegun. Kemudian dia menghela napas lega, masalah ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi tidak baginya. Karena dia memiliki gunung sumi yang suci. Dengan meminjam kekuatan formasi 10 Buddha, dia bisa terbang menggunakan gunung sumi yang suci sampai mereka mencapai pintu masuk lantai 3. Selain ini, apa lagi yang perlu aku perhatikan? Tanya Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong tidak menganggap penting peringatan sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menekankan masalah itu sekali lagi, pemilik, susunan di sekitar gunung ini sangat kuat, jika tidak sengaja memicu salah satu dari mereka, bahkan ahli alam Sein pun bisa jatuh di tempat. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Feng Yang hanya bisa berhenti dan mengalihkan topik pembicaraan dari sikap Huang Xiaolong. Selain itu, di lantai 2 ini hidup sejenis makhluk hantu, yang disebut hantu belati darah. Meskipun hantu belati darah ini tidak kuat, kekuatan setengah Sein atau paling banyak kekuatan setengah Sein, masalahnya terletak pada jumlah mereka. Mereka sangat ulet dan sangat sulit dibunuh. Hantu belati darah. Huang Xiaolong tercengang, bukankah kau bilang ada formasi susunan di mana-mana? Bagaimana mungkin hantu belati darah ini tidak takut pada mereka? Hantu raksasa Feng yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, tentang ini, budak ini tidak tahu alasan pasti di baliknya. Jika budak ini berani membuat asumsi, maka alasan mengapa hantu belati darah ini tidak takut atau terhalang oleh susunan di lantai ini mungkin karena Tuan Raja Hantu membuat beberapa tanda pada mata formasi saat dia meletakkan susunannya. Huang Xiaolong mengangguk setuju. Dia tidak begitu peduli dengan hantu belati darah ini, mereka yang harus terbang melintasi pegunungan ini harus waspada terhadap serangan yang datang dari mereka, tetapi Huang Xiaolong terbebas dari kekhawatiran ini karena dia menggunakan gunung sumi yang saleh. Tanpa membuang waktu lagi, Huang Xiaolong mengangkat gunung sumi yang suci. Saat gunung emas itu muncul, cahaya dan energi Buddha menerangi ruang di sekitar mereka. Ayo pergi. Di depan mata hantu raksasa Feng yang terkejut, pemandangan berubah saat dia dibawa ke kuil sumi. Huang Xiaolong kemudian memulai formasi 10 Buddha dan gunung sumi yang saleh melesat maju dalam garis emas, menghilang dari pandangan. Dia tidak bisa berlari jauh.